Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema munafik dan durjana. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12b. Bait pengantar Injil diambil dari surat pertama Yohanes 2 ayat 5, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32, masih melanjutkan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22, dan hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26. Yang kesemuanya merupakan bagian dari perikop Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sahabat Kuntum yang terkasih, di dalam dunia ini, dalam berbagai hal dan bidang banyak ditemukan orang-orang bertopeng, di mana apa yang terlihat dari luar belum tentu mencerminkan hatinya yang sesungguhnya. Inilah yang dikecam oleh Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang munafik, karena hidup mereka penuh dengan sandiwara yang sangat kotor. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Kemunafikan mereka bertujuan untuk menarik simpati orang lain dan menyembunyikan kebusukan hati. Kecaman Yesus Kristus tersebut berlaku juga pada masa kini. Di
Di dalam Injil Matius 23 ayat 28 disampaikan bahwa demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sahabat Kuntum yang terkasih, belajar dari pengalaman penulis selama ini, maka menghadapi orang-orang munafik dan durjana seperti itu hanya akan membuang waktu, tenaga, dan pikiran, dan membuat hati tidak nyaman dan lelah, sehingga bisa berdampak kepada kinerja harian kita. Sebaiknya kita lebih memperhatikan diri sendiri dengan hidup dalam kesederhanaan hati dengan tampil apa adanya, bekerja sepenuh tenaga dan hati serta tulus ikhlas, dan memberikan yang terbaik dalam setiap apapun yang kita pikirkan, niatkan, dan kerjakan. Dengan demikian, pikiran dan niat baik kita akan terpancar keluar baik dalam perkataan dan perbuatan kita sepanjang hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, hati yang sederhana membuat orang dapat bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan merasa cukup. Kita yang menjadi murid Yesus Kristus dipanggil pula untuk menjadi teladan atau inspirasi bagi orang lain seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri, serta bukan ikut menjadi seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang munafik. Tetaplah semangat untuk berkarya dan berkarsa dengan sepenuh hati, serta libatkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam apapun yang kita pikirkan, niatkan, dan lakukan. Janganlah menjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik, dan orang-orang durjana seperti yang dikecam oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan rahmat-Nya kepada kita di sepanjang hari ini, agar kita mampu menghidupi setiap ajaran Yesus Kristus dan menjadi teladan atau inspirasi bagi siapa saja yang kita temui, sekalipun dalam hal yang paling sederhana. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat pagi, terima kasih, dan salam.